Makasih, Pak. Ya, ini yang mana capaian tadi di PPT terdapat keterangan capaian outcome belum optimal. Nah, PPT-nya yang mana nih? Slide keberapa ya? Capaian terdapat keterangan capaian outcome belum optimal IPM Papua. Yang mana nih? Ini yang ini bukan yang ini deh, Mbak. Kayaknya deh, Mbak. Yang setelah ini deh, Mbak. Yang pertama. Benar, Pak. Bukan yang materi, Pak. Bukan yang materi. Jadi yang mana, Pak? Yang ini juga ada yang kemarin, minggu kemarin tuh tentang, bentar ya Pak. Yang ini yang awal ini, Mbak. Ini yang obligasi yang mana nih? Yang ini gabung Pak, yang minggu kemarin tentang analisis ini bukan Pak? Kemarin kan separuh ini dan selanjutnya ada materi terkait dengan PMK ya kayaknya ya. Nah ini yang ditanyakan slide berapa Mas Ahwan? Mas Alwan. Belum optimal IPM Papua, capaian outcome. Di rasio-rasio kan ini kan ya Mbak ya? Mbak. Yang bagian Iya Pak, bukan yang dana ini. otsus, Pak. Hah? Dana otsus? Iya. Dana otsus. Yang slide ini, Pak, yang apa? Kan ada dua kemarin, yang ini sama yang setelahnya. Nah, yang setelahnya itu, Pak. Kamu sudah ada belum slide-nya, Mas? Coba tayang, Mas. Masih ada di HP, Pak. Belum di laptop ini, Pak. Bentar, Pak. Dana otsus Papua. Nah, oke, saya lanjutkan dulu ya. Ini siapa nih? Terdapat terkait analisis of balance sheet. Di analisis aset itu ada aset kategori liquid, illiquid, dan over liquid. Apakah ada batasan atau kriteria bahwa suatu analisis aset tersebut bisa disebut liquid? Jika ada, bagaimana cara menentukan bahwa aset tersebut liquid atau tidak? Ini konteksnya di laporan keuangan pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Ini siapa yang nanya nih ya? Nggak ada namanya soalnya. A doang, ini siapa nih? Saya izin stop dulu ya Pak. Ya, ya Mbak. Saya nggak ada namanya nih. Adita, Pak. Adita. Mana Mas Aditanya? Cowok apa cewek? Cewek, Pak. Cewek. Adita, ya. Adita. Mbak Adita. Ini konteksnya untuk analisis balance sheet untuk laporan keuangan sektor publik atau untuk laporan keuangan komersial nih yang ditanyakan. Kalau yang analisis laporan keuangan komersial sebenarnya kan rasio-rasio likuiditas itu kan ada benchmarknya, ada toolsnya ya gitu. Kalau current asset ratio itu kan rasio-rasio aset tes rasio itu kan rasio-rasio mana mbaknya
yang mana Mbak Adita Kuenola ini? Betulkah? Yang bertanya. Wah, ini enggak yes ini habis nanya ditanyain orang anaknya enggak ketemu. Nah, terkait di analisis aset ada kategori liquid. Ini saya nggak tahu konteksnya ya, apakah konteksnya di analisis untuk laporan keuangan sektor publik atau analisis laporan untuk keuangan yang komersial. Kalau komersial sebenarnya rasio-rasionya sudah ada. Kalau yang kemudian analisis balance sheet itu di rasio apa ya untuk analisis asetnya ya. Kita lihat. Analisis rasio. Likuiditas ini untuk kemampuan memenuhi kewajiban jangka pendeknya, itu kan. Terus, nah kriteria over liquid, in liquid ini dapat dari mana ya? Penetapan kriterianya ya, kalau dikategorikan liquid, in liquid, atau over liquid. Mana nih yang nanya nih? Saya kok jadi bingung. Kalian nanya yang mana? Terus saya coba lihat. Saya nggak ngerti yang ditanyakan materinya PPT yang kemarin, coba ya saya lihat. Pertemuan 15 itu ini juga sudah. Mana nih yang nanya? Nggak ada. Mbaknya yang nanya siapa nih? Nggak ada. Adita, Pak. Tapi kayaknya lagi ada kendala jaringan mungkin, Pak. Oke. Mas Fahrezi Hermawan, saya lanjutkan dulu ya. Apabila suatu daerah realisasi belanjanya lebih dari 100%, maka hal tersebut akan menjadi temuan bagi auditor. Bagaimana cara untuk menentukan apakah realisasi belanja tersebut yang lebih dari 100% masih dapat ditoleransi, tidak mempengaruhi opini, atau tidak dapat ditoleransi akan mempengaruhi opini. Nah, kalau realisasi belanja di atas 100%, itu yang pertama dia seharusnya nggak bisa terjadi. Artinya apa? Artinya seorang pejabat pembuat komitmen, kalau di konteksnya di pembayaran di treasury-nya lah, di
di pemerintah daerah itu, dia akan membayarkan maksimal sebesar pagu yang dialokasikan. Kalau lebih, yang pasti akan menjadi temuan. Pasti akan menjadi temuan. Gitu. Karena apa? By system seharusnya itu nggak bisa dilakukan. Karena kan pembayaran itu mekanismenya pasti menggunakan sistem, nggak pakai manual. Kalau zaman dulu saya manual. Gitu. Tapi kalau sekarang sudah by system, jadi ada pagu yang kemudian ketika kita melakukan pembayaran di atas pagu, itu pasti sistemnya akan ada alert di situ. Nggak bisa, transaksi nggak bisa dilakukan. Gitu kan. Jadi ya, in case kalau harus ada pembayaran di atas pagu, pagunya harus disesuaikan dulu. Jadi pagunya itu harus dibayar dulu, disesuaikan, baru kemudian sistem akan bisa menerima. Nah itu namanya konteksnya disebut di revisi anggaran sebenarnya, revisi penganggaran. Nah kalau sudah dilakukan revisi, otomatis kan bisa dibayarkan. Nah konteks revisi itu sendiri kan sudah by proses persetujuan. Jadi kuasa pengguna anggaran sudah memberikan persetujuan jika memang ini harus melebihi dari pagu, ya nggak apa-apa, gitu, nggak apa-apa. Tetapi sudah ada proses persetujuan dan kemudian ada penyesuaian pagu di by system dan ada otorisasi atas penyesuaian pagu tersebut sehingga kemudian bisa dilakukan penganggaran penyesuaian pagu dan kemudian bisa dilakukan pembayaran. Nah, mekanismenya biasanya seperti itu. Tetapi kalau itu nggak ada, seharusnya nggak terjadi proses pembayaran di atas pagu. Kalau itu terjadi, ya harusnya pasti akan menjadi temuan auditor karena pasti ada kerugian negara di situ. Udah jadi kerugian negara, ya udah siap-siap aja. Jadi konteksnya kalau menurut saya bisa ditoleransi atau tidak, itu nggak bisa ditoleransi. Karena ini kan sudah ada mekanisme anggaran mekanisme pertanggungjawaban dan sebagainya. Kalau sudah di luar di atas pagu, kecuali di baku belanja pegawai. Pagu belanja pegawai itu biasanya kalau zaman dulu bisa melebihi dari plafon karena ya ini kan untuk gaji orang gitu kan, gaji dan sebagainya itu dulu bisa melebihi pagu gitu kan, karena itu otomatis harus mandatori, harus dibayar oleh pemerintah gitu. Tapi yang selain itu kayaknya nggak bisa gitu. Dan walaupun bisa dilakukan pembayaran di atas pagu, tetapi kemudian harus dilakukan penyesuaian untuk pagunya gitu. Karena memang by system dia nggak bisa dilakukan penyesuaian. Maksudnya ini pembayaran bisa dilakukan otomatis tanpa harus menunggu proses revisi dan sebagainya gitu untuk belanja pegawai. Tapi kalau untuk yang lain tetap prosesnya nggak bisa dilakukan untuk pembayaran di atas pagu. Nah, akan mempengaruhi opini pasti gitu kan. Kalau memang kemudian kita ada potensi kerugian negara di situ, ya pasti akan menjadi berdampaknya di kualitas laporan keuangannya. Pertanyaan selanjutnya Mbak Agre, apakah ada tolak ukur bahwa rasio belanja terhadap jumlah penduduk dapat dikatakan baik atau buruk? Jika ada, bagaimana pengaruh rasio itu? Rasionya kayaknya ada di tolak ukurnya ya, berapa ada nggak ya, aku kok lupa ya, berapa ya rasio dibandingkan dengan PDB-nya ya, total PAD, sorry, rasionya aku lo nggak hafal rasionya sebanyak itu. Bentar, saya cari slide-nya yang kemarin itu yang mana ya, rasio. Pertemuan ke-14. Setahu saya, tolak ukurnya itu ini sebenarnya kan kayak apa ya, GNP gitu ya. Cuman ini konteksnya di daerah gitu kan, menurut gross nasional, gross domestic product dan sebagainya gitu kan, yang pembaginya jumlah penduduk gitu kan pembaginya. Nah,
rasio belanja terhadap jumlah penduduk dapat dikatakan baik atau sebenarnya kalau semakin besar alokasinya ke masing-masing penduduk itu semakin bagus sebenarnya ya. Tetapi berapa besarnya ini yang saya kok belum lihat di perhitungan di rasionya kemarin ya, di standarnya apa, kemudian idealnya berapa gitu kan sebenarnya kan maksudnya kan Mbak, idealnya itu dalam suatu daerah itu porsinya berapa gitu kan ya. Kok saya belum lihat ya, ada enggak ya di slide? Kayaknya kok di Excel-nya juga enggak ada. Rasionya. Kayaknya kok nggak ada ya Mbak ya. Aku ngelihatnya kok belum ada benchmarknya berapa dia dikatakan ideal atau bagus atau tidaknya gitu kan kalau dari sini gitu kan. Nggak seperti kalau rasio-rasio yang lain ya, kalau misalkan rasio kemandirian gitu kan ada perhitungannya gitu kan, dia 0,25 itu berapa, itu baik atau maksudnya dia masuk kategori rendah, sedang, tinggi, terus kemudian implikasinya dia di pemerintah daerah tuh hubungannya instruktif, konsultatif, itu kan sebenarnya kan kayak gitu yang ada gitu. Tapi kalau yang ini kayaknya aku belum lihat gitu perhitungannya berapa sih idealnya lah yang apa, yang pas untuk menentukan berapakah yang tepat. Nah, kemudian jika ada bagaimana pengaruh rasio ini terhadap pengambilan keputusan suatu analisis. Nah, ya memang kemudian jadi susah kalau kemudian kita nggak tahu benchmarknya dia bagus atau tidaknya gitu kan ya. Kalau kemudian kita nggak, misalkan sebenarnya kalau melihat alokasi belanjanya ke jumlah penduduk itu sebenarnya kan semakin besarnya akan semakin bagus gitu kan ya. Bagaimana kita membenchmarknya ini yang menjadi PR sendiri sebenarnya. Apakah kemudian ketika belanja 1 juta misalkan rasio belanja per jumlah penduduknya itu 1 juta, apakah itu kemudian bisa dikatakan bagus untuk suatu daerah gitu kan misalnya, sementara di daerah lain apa yang jumlahnya banyak penduduknya tetapi nilainya lebih kecil gitu kan, karena tetapi dari sisi kemakmuran bisa jadi lebih bagus gitu kan. Nah, indikatornya ini yang kemudian bisa menyulitkan kita lah untuk kemudian menetapkan kalau misalkan 1000 di daerah A dan 500 di daerah B, secara logika dia bagus di daerah A gitu kan. Seharusnya seperti itu, artinya alokasi ke satu daerah itu belanjanya per masing-masing pegawai, per masing-masing penduduk, secara konsepnya itu dia lebih besar. Which is itu kan berarti alokasi APBD-nya kan lebih besar ke masing-masing penduduk perhitungannya gitu kan. Nah, cuman apakah kemudian itu menjadi lebih besar itu idealnya berapa? Ya nggak tahu, nggak ada gitu kan, nggak ada benchmarknya gitu kalau kecuali dibandingkan dengan satu daerah dengan daerah yang lain tadi seperti daerah A dan daerah B gitu kan. Memang ini enggak, setahu saya belum tahu gitu. Setahu saya kok nggak ada gitu untuk bagaimana kita menyatakan itu menyatakan itu lebih baik atau buruk kecuali dia dibandingkan dengan daerah lain. Nah, kalau pengambilan keputusan ya kita nggak bisa mengambil keputusan dari hanya data itu saja, dari rasio itu saja gitu kan. Kalau saya
ya berarti kita harus melihat rasio-rasio yang lain sebelum kita memutuskan, karena itu rasio yang sifatnya menurut saya lebih general. Sifatnya general, hanya menunjukkan angka per masing-masing penduduk, tidak merefleksikan apakah suatu daerah itu lebih baik atau tidak gitu kan. Jadi kita tetap harus mempertimbangkan rasio-rasio yang lain, kondisi perhitungan-perhitungan yang lain untuk kemudian kita bisa menjustifikasi bahwa ini suatu daerah itu kondisinya bagus atau tidak gitu. Mbak Nabila, izin pertama, apa jika tingkat independensi suatu daerah tinggi, apakah ada insentif khusus yang diberikan pada daerah tersebut ya Pak? Insentif khusus, aduh saya nggak tahu posisinya insentif. Tapi yang pasti bahwa ketika dia sangat-sangat independen, kalau kita melihat dari sisi rasio kemandiriannya, biasanya itu kan insentifnya dalam bentuk apa ya? Penerimaan PAD-nya sebenarnya, realisasi PAD-nya gitu. Jadi karena gini, otomatis karena untuk dana bagi hasil ketika PAD-nya lebih besar, otomatis nanti untuk porsi perhitungan dana bagi hasilnya dan sebagainya itu kan otomatis dia akan kembali dengan jumlah nilai yang lebih besar gitu kan. Jadi ya insentif yang akan didapat kemungkinan dari pengembalian porsi dari distribusi dana alokasi yang atau porsi penerimaan pembagian penerimaan pusat dan daerah yang kemungkinan akan porsinya akan lebih besar jika kemudian daerah tersebut mempunyai tingkat kemandirian yang tinggi yang direfleksikan dengan realisasi PAD-nya yang besar gitu kan ya. Jadi ya otomatis ketika dia realisasi PAD-nya besar ya penerimaannya dia akan lebih besar dan bagi hasilnya dari pemerintah pusat juga pasti akan lebih besar gitu kan. Logikanya sih sederhananya seperti itu. Karena kalau di independensinya sangat tinggi, posisinya kan dia nature-nya di kondisi di delegatif gitu. Artinya memang hubungannya pemerintah pusat sudah nggak campur tangan lagi. Itu salah satu insentif juga karena memang kemudian tidak ada lagi kontrol, ya bukan kontrol ya, kontrol masih ada, pengawasan masih ada, tapi dalam pengambilan keputusan itu pemerintah pusat sudah tidak melakukan intervensi gitu kan. Jadi ya memang daerah itu memang sudah mandiri, terukur dan mampu melaksanakan konsep otonomi daerah secara real sebenarnya gitu kan sebenarnya kalau dalam kondisi yang independen gitu ya. Nah, ini Mbak Rizka Amalia. Untuk menghindari terjadinya defisit, kemana tidak menganggarkan belanja sesuai dengan kemampuan. Kayaknya udah beberapa ada yang tanya gini ya. Memang berdasarkan kemampuan untuk memperoleh pendapatan saja gitu kan. Ya sebenarnya even dari kemampuan untuk memperoleh pendapatan saja itu juga masih sifatnya forecast gitu kan, masih perkiraan. Jadi ya memang seperti yang saya sampaikan sebelumnya ya, kondisinya di awal tahun anggaran itu APBN dalam kondisi kosong kecuali ada saldo silpa gitu kan ya. Jadi ya ketika kita memutuskan untuk tidak adanya pembiayaan, ya berarti kita hanya bergantung pada silpa saja untuk di awal pembayaran gitu kan, pembayaran kebutuhan, karena kan bulan Januari gini kan penerimaan belum masuk, sementara belanja untuk pembayaran gaji, transfer ke daerah itu kan juga sudah dilakukan pembayaran gitu. Nah, kalau kita mempunyai adanya silpa itu aman gitu kan. Tapi kalau itu nggak ada, mau nggak mau kita harus melakukan penerbitan pinjaman untuk mengisi
sorted cash di APBN, rekening kas negara gitu kan. Jadi itu yang terjadi. Nah, dalam jangka panjang sebenarnya kalau penganggarannya ya sebenarnya ya bisa aja kita melakukan penganggaran hanya berdasarkan dari potensi penerimaan saja gitu kan ya. Dengan konsekuensinya ya balik lagi seperti yang konsep kita di analisis laporan keuangan, kenapa kita membutuhkan debt. Yang pertama kan ya ini dibutuhkan untuk melakukan leveraging gitu kan ya. Leveraging itu kalau di konteks di APBN ya otomatis diharapkan itu bisa ada pertumbuhan gitu kan, pertumbuhan. Jadi ketika kita melakukan ekspansi dan kemudian ada debt untuk melakukan leveraging, sebenarnya kan kemudian diharapkan ada kita bisa mengenerate aset sehingga kita bisa lebih berproduksi lebih banyak gitu. Konsep di sektor private itu sebenarnya menjadi benchmark ya, menjadi mekanisme pengukuran yang juga diadopsi untuk di sektor publik sebenarnya. Kan berarti konsepnya kalau seperti itu kan berarti harapannya dengan kita melakukan expand pembiayaan melalui penerbitan utang itu kan diharapkan kita bisa mengenerate aset yang lebih besar dan diharapkan kemudian kita bisa mendapatkan revenue yang lebih besar gitu kan. Jadi ya itu pilihan sebenarnya, pilihan. Ya bisa saja sebenarnya kalau kita memutuskan untuk tidak melakukan pembiayaan, balik lagi kan sebenarnya itu kan keputusan pemerintah gitu kan. Keputusan pemerintah untuk kemudian tetap melakukan pembiayaan atau kita menutup gitu. Karena gini, kalau konteksnya saat ini kita sudah mempunyai outstanding. Yang terjadi adalah kita selama ini menerbitkan pembiayaan itu ada dua hal yang terjadi yang dilakukan. Yang pertama untuk refinancing, utang-utangnya jatuh tempo itu kemudian ditutup, termasuk juga kemudian kita melakukan menutup defisit gitu kan ya, menutup dari pembiayaan gitu. Jadi ada dua hal yang kemudian kita melakukan untuk refinancing. Jadi kalau konteks refinancing kan yang jatuh tempo sekarang ditutup dengan penerbitan yang didapatkan hari ini, terus diganti dengan instrumen yang tenornya bisa jadi lebih panjang atau bisa jadi kita ambil tenor yang lebih pendek gitu, tergantung dengan kondisi market saat ini gitu. Jadi ya strategi pembiayaan yang sebenarnya seperti itu dilakukan. Jadi mematchingkan antara kondisi yield, terus kemudian kebutuhan, jadwal debt profiling dari pemerintah, dari utang-utang pemerintah, termasuk juga kemudian kita menstrategikan berapa yang harus kita ambil di market dengan kondisi saat ini. Nah, kalau kondisinya kemudian kita memutuskan, misalkan kita nggak ngambil pembiayaan saat ini, gitu kan, kita stop, gitu kan, otomatis dari belanja kita harus prepare untuk kebutuhan pembayaran hutang karena selalu setiap tahun ada hutang yang jatuh tempo, pembayaran bunga dan hutang. Terus kemudian kita juga harus komit bahwa target penerimaan juga harus terpenuhi semuanya gitu. Karena saat ini kan kalian selalu tahu bahwa mungkin baru tahun kemarin target penerimaan pajak baru terpenuhi. Selama ini selalu ada shortfall untuk penerimaan perpajakan gitu kan. Jadi memang kemudian yang ditargetkan 2.000 triliun, kemudian baru cuma masuknya 180 triliun. Biasanya seperti itu, nggak fully masuk di dalam seluruh target penerimaan. Nah, risiko itu sebenarnya yang kemudian ditutup untuk melalui instrumen pembiayaan sebenarnya gitu, karena ketidakpastian dari outlook revenue stream yang akan kita dapat di dalam 1 tahun periode berjalan sebenarnya. Makanya kemudian kita membutuhkan instrumen pembiayaan untuk mereduksi risiko tersebut. Selain juga kita melakukan adanya refinancing atas pembiayaan yang jatuh tempo. Nah, itu terus kemudian ada lagi ya. Mbak Rizka Amalia, Mas Gian. Faktor yang mempengaruhi investor surat utang negara dari luar negeri untuk berinvestasi bisa dilihat dari yield curve-nya. Apakah ada faktor lain selain itu? Ya, faktor lain sebenarnya ya
apa ya, kondisi perekonomian biasanya kan, kondisi perekonomian. Apakah kemudian kita juga kondisi perekonomian yang stabil dengan yield yang menjanjikan, sebenarnya itu investor kan juga akan menjadi hal yang artinya dari sisi risikonya gitu kan, dari sisi risiko politik, terus kemudian dari kestabilan harga, kestabilan perekonomian, kestabilan nilai tukar, investor akan melihat itu secara komprehensif gitu kan ya. Selain tentunya yield gitu kan ya, artinya biasanya kan di negara-negara yang berkembang seperti Indonesia atau itu kan yield-nya relatif lebih tinggi gitu kan untuk instrumen pembiayaan, instrumen risiko yang dengan tenor yang sama gitu kan. Misalkan dengan hutang nilai periode yang sama, itu biasanya yield-nya untuk di negara-negara berkembang seperti Indonesia, Malaysia gitu, yield-nya lebih tinggi bila dibandingkan dengan negara-negara seperti di US atau Jepang gitu kan ya. Ya biasanya pertimbangannya seperti itu. Dan sebenarnya kita juga bisa melihat ketika terjadi kondisi tidak stabil, ya otomatis investor kemudian akan cepat keluar dari Indonesia. Kan bisa dilihat dari sisi bagaimana kemudian di indeks harga saham gitu kan, ketika terjadi kerusuhan kayak kemarin di tahun-tahun awal 1998 itu kan kemudian seluruh investasi itu keluar semua ya di obligasi gitu, di saham gitu kan, investor itu keluar semua, termasuk juga di kalau di Indonesia itu kapan ya, ketika mulai investor banyak keluar untuk obligasi ya, pokoknya ketika periode-periode mulai ada tidak stabilan ekonomi gitu kan, pemerintahan gitu kan. Jadi biasanya investor akan melihat itu sebagai suatu risiko yang lebih tinggi di luar risk appetite mereka, sehingga kemudian mereka memutuskan untuk keluar. Biasanya seperti itu. Yield memang utama yang akan menjadi prioritas, tapi ya ada faktor-faktor lain juga yang seperti tadi kondisi kestabilan politik, kondisi ekonomi, nilai tukar dan sebagainya, itu tetap investor akan melihat itu sebagai sesuatu potensial risk yang harus diakses untuk kemudian memutuskan berinvestasi di negara seperti di Indonesia. Nah, itu pertanyaannya, karena kalau saya ketik itu panjang. Jadi ya mending enak di kelas gini aja gitu dia. Jadi, nah, ini yang untuk PPT-nya saya belum tahu ya. Ini yang punya Alwan, saya ada itunya Pak. Saya share screen-nya Pak. Coba Mbak. Nah, oh ini materi tambahan kemarin maksudnya. Nah, perbaikan tata kelola OTUS dan dana keistimewaan DIY gitu kan ya. Pengelolaan dana otonom khusus kan dan mengacu pada RPJMN, oke, dan target kinerja. Capaian outcome belum optimal. IPM Papua dan Papua Barat selalu berada di bottom 3. IPM ini apa ya? Aku lupa ya, aku nggak tahu terus materi. Sehingga perlu akselerasi. Terus perencanaan belum terintegrasi, belum lagi. Nah, itu yang kondisi outcome belum optimal. Nah, sebenarnya kalau pengukurannya sebenarnya kan ada beberapa hal ya. Capaian itu kan diukur dari outputnya, produknya, dan outcome-nya gitu kan. Outcome itu sebenarnya lebih ke apa ya? Kalau output kan sebenarnya bisa terlihat fisik gitu kan ya. Jadi ini itu realisasi sebesar ini. Tetapi outcome itu dampak secara besarnya sebenarnya, secara indirect-nya gitu kan. Jadi misalkan adanya dana otonomi khusus itu sebenarnya output-nya misalkan pemerintah Papua bisa merealisasikan belanjanya dalam bentuk infrastruktur dan sebagainya. Nah, tetapi outcome-nya itu belum optimal. Bisa jadi pengukuran outcome-nya itu
misalkan infrastruktur jalan atau pembangunan sekolah gitu kan ya, yang dibayarkan dari dana otonomi khusus. Nah, outcome-nya itu yang akan diukur, pengukurannya itu misalkan kok jumlah masyarakat yang lulus di pendidikan dasar atau pendidikan menengah kok tidak mengalami perubahan gitu kan. Nah, itu outcome sebenarnya. Jadi ketika fisiknya sudah dibangun, harapannya kan kemudian masyarakat itu ingin bersekolah, ada fasilitasnya, sehingga kemudian tingkat pendidikan, tingkat masyarakat di Papua itu meningkat gitu kan. Dari yang dulunya cuma lulus SD misalkan, atau kemudian SMP, kemudian bisa menjadi SMA. Nah, itu dukungannya diskenariokan melalui pembangunan infrastruktur, sekolah, atau kemudian atau apa jalan dan sebagainya. Nah, misalkan seperti itu. Jadi outcome-nya belum optimal itu indikatornya biasanya diukur dari hal-hal seperti itu. Pembangunan jalan misalkan, ketika kita memutuskan untuk membangun jalan itu kan output tuh produknya ada keluar jalan. Tapi outcome-nya apakah kemudian peningkatan ekonomi masyarakat itu mengalami kenaikan atau tidak gitu. Itu outcome-nya gitu. Jadi mungkin output-nya terselesaikan, terpenuhi 100%, fisiknya jalan jadi. Tetapi dampak ke outcome-nya, ke peningkatan kualitas masyarakat, terus kemudian peningkatan kondisi ekonomi masyarakat atau aktiviti masyarakat untuk bermobilisasi masyarakat seperti itu. Nah, itu outcome-nya gitu kan. Nah, yang diukur sebenarnya ini outcome-nya belum optimal, bisa jadi pengalokasiannya itu tidak sesuai dengan yang pengalokasian sehingga menjadi output itu tidak selaras dengan rencana outcome-nya gitu. Jadi pengembangannya mungkin hanya difokuskan kepada infrastruktur saja gitu kan, jalan atau sekolah. Tetapi tidak ada pengalokasian misalkan untuk memberikan pendidikan kepada guru sehingga dia mempunyai pendidikan yang bagus dan dia bisa memberikan edukasi yang bagus kepada masyarakat gitu kan, mengajak mereka untuk bersekolah misalkan. Itu strategi pengalokasian belanjanya kan sebenarnya gitu. Jadi tidak murni hanya kemudian rumahnya fisiknya dibangun, sekolahnya dibangun, jalannya dibagusin, tetapi kemudian yang sekolah nggak ada gitu kan ya. Jadi itu yang kemudian dianggap sebagai tidak optimal gitu. Harusnya ada sinergi antara peningkatan sarana dan kemudian didukung juga peningkatan dari kualitas SDM-nya gitu kan. SDM-nya dalam hal ini ya bisa jadi kita memberikan dana alokasi khusus itu dialokasikan bisa untuk misalkan memberikan beasiswa kepada masyarakat Papua untuk bersekolah gitu kan, untuk mengambil pendidikan guru sehingga kemudian mereka bisa setelah selesai sekolah mereka bisa mengajar di sekolah-sekolahnya gitu, sekolah-sekolah yang ada di Papua bisa jadikan seperti itu. Nah, strategi pengalokasian anggaran itu yang dianggap oleh belum optimal seperti itu. Nah, belum ada norma perbaikan tata kelola dan otonomi khusus. Nah, ini mungkin realnya berarti memang mungkin belum ada regulasi, norma atau sarana atau yang belum disiapkan untuk kemudian mengakomodir jika ini perlu ada perbaikan-perbaikan dari tata kelola yang ada saat ini gitu. Nah, itu mungkin dianggap perlu ada penyempurnaan dari sisi norma tata kelola yang sudah ada gitu kan ya. Nah, ini perencanaan belum terintegrasi, berarti RPJMN. Nah, ini berarti RPJMN itu dari pusat dan kemudian RPJMD itu dari daerah, rencana pembangunan jangka menengah nasional. Kalau kalau D itu daerah. Ini yang sinerginya gitu kan. Jadi alignment-nya itu belum ada dianggap. Belum memiliki target kinerja, saya nggak tahu kalau target kinerja harusnya pengukurannya. Ya balik lagi ini masalah masalah SDM ya sebenarnya. Jadi ketika adanya peningkatan kualitas sumber daya manusia, terus kualitas pengorganisasian, intinya sebenarnya di SDM, ketika SDM-nya mengalami peningkatan kualitas, tentunya
penyempurnaan dari sisi sistem, tata kelola, dan kemudian pengukuran target itu kan kemudian bisa disiapkan oleh jika memang SDM-nya sudah mempunyai kualifikasi yang bagus. Itu jawaban dari saya yang untuk pertanyaannya dari Mas Awan. Nah, ini yang belum, ini yang terkait analisis balance sheet ini saya belum tahu nih. Analisis untuk liquid, in liquid, dan over liquid itu ada kategori liquid, in liquid, dan over liquid. Aku mencari slide-nya. Ada yang tahu nggak slide-nya di mana? Slide yang mana yang ditanyakan sebenarnya, biar kita bisa berdiskusi sama-sama apa yang ditanyakan. Kalau sudah ketemu misalkan, karena saya tadi lihat analisis rasio kok nggak ada pengukuran terkait dengan liquid. Analisis yang ini untuk laporan keuangan serta publik ya, analisis rasionya itu cuman total aset lancar di total utang lancar. Sebenarnya di indikatornya ya kelemahan belum terdapat istilah rasio dan kaidah pengukurannya, belum ada standar rasio untuk menilai baik buruk. Nah, di sini sebenarnya sudah di-declare sendiri di dalam materinya kalau terkait dengan konteks analisis rasio ya. Nah, belum tentu dapat diperbandingkan karena teknik perhitungannya antar perhitungan dan pemilihan metode prinsip akuntansi yang berbeda gitu kan ya. Ya, ini yang kalau saya lihat di analisis rasio yang untuk laporan keuangan sektor publik ya, ada disclaimer-nya untuk kelemahannya gitu kan ya. Jadi ya memang kemudian kalau kita mau bawa ke sektor private ya sebenarnya kalau private lebih enak gitu kan ya, karena ya kalau utang lancar dibagi aset lancar dibagi total utang lancar 1:1, nah itu kan liquidity-nya kan seperti itu kan. Berarti kan sebenarnya dia liquid, sebenarnya dia mempunyai kapasitas untuk memenuhi kewajiban utang lancar sebenarnya ya itu kondisinya safe, aman gitu kan sebenarnya. Tapi kalau kemudian di bawah 1 ya otomatis ada risiko utangnya tidak bisa diselesaikan sebenarnya gitu kan kalau aset lancarnya dibandingkan utang lancar. Logikanya kalau di sektor private kan seperti itu. Kalau di atas 1 ya aman, berarti dia masih ada safe untuk in case kalau kemudian harus ada penyelesaian utang lancar yang mendadak misalkan, dia ada spare-nya gitu kan misalnya. Nah, logikanya sih seperti itu ya kalau saya bawa ke konteks untuk sektor private ya. Tapi kalau sektor publik di sini memang sudah di disclaimer bahwa belum ada standar rasio untuk mengukur baik buruknya dari kondisi dari aktivitas rasio ini. Itu yang di disclaimer di dalam pertemuan materi Excel di PPT di pertemuan 14 untuk ALK Pemda. Nah, itu sih jawaban saya yang untuk mungkin mohon maaf kalau saya nggak bisa menjawab secara clear ya, karena memang ya faktanya memang yang terjadi seperti itu, dan di slide yang materinya juga di Excel-nya memang itu sudah di disclaimer bahwa ya memang ini kondisinya kita nggak bisa membandingkan antara satu dengan yang lain. Satu yang lain mungkin bisa diperbandingkan, tapi apakah kemudian dia menjadi lebih baik atau lebih buruk, ini masih subjek tuh gitu, karena kita belum mempunyai alat ukur untuk menilai baik buruk secara objektif untuk seluruh rasio, khususnya untuk rasio liquidity ini gitu kan ya. Secara normalnya sih kalau di atas 1 pasti baik gitu, aman, logikanya kan seperti itu. Di bawah 1 berarti ada potensi terjadi shorted untuk kondisi aset lancar dari Pemda gitu.
Itu sebenarnya jawaban dari saya untuk pertanyaannya Mbak A. Mbak A. Saya bilang Mbak A, saya nggak tahu namanya. Tapi tadi Mbak siapa? Begitu, ada yang mau dikonfirm lagi? Saya izin stop share ya, Pak. Mbak, ada yang mau ditanyakan lagi kah? Pak, saya mau nanya, itu nanti terkait kuis hari ini atau gimana, Pak? DL-nya kapan, Pak? Ya hari inilah, nanti malam lah kalian kirim gitu. Besok Dikum kan ya kirim ya, pakai LMS aja, nanti dikirim saya bikin portalnya nanti. ya, Pak. Sama satu lagi, Pak. Terkait makalah itu kapan terakhir, Pak, dikumpul? Malah habis ujian saja. Habis ujian. Ya. Di LMS juga ya, Pak? LMS saja. Oh, Jadi email aja deh. Kalau kan makalah kan kelompok kan ya. iya, ya, Pak, kelompok. Email aja deh, dimasukkan di email saya aja. Ya, oke. Dan Makasih, Pak. LMS itu aku malas buka lebih nyaman pakai Google Classroom kalau versi saya ya. Karena kalau di Google Classroom itu kan langsung saya inline dengan data apa ya di gadget gitu kan. Kalau ada Google email masuk gitu kan saya bisa langsung tahu gitu kan. Email makalahnya siapa yang sudah masuk, yang belum, ada yang terlambat, itu kan sudah ada notifikasi kalau di Google Classroom. Kalau misalkan even kalau ada kuis mahasiswa yang terlambat submit gitu kan pasti ada notifikasi ke saya, si A itu submit late gitu kan, itu ada itu biasanya. Tapi kalau LMS saya nggak tahu bagaimana mengsinkronize dengan HP, itu saya problem. Gitu, ada yang mau ditanyakan lagi? Kalau nggak ada, kita sambung sedikit materinya. Izin mastiin, Pak. Mbak. Itu pas makalahnya dikumpulnya per kelompok atau dikumpulkan ke saya, nanti saya ngirim ke Bapak gitu? Nah, mana enaknya lah, Mbak Nabila juga nggak apa-apa, satu dikumpul Mbak Nabila aja nggak apa-apa juga. Ya, oke. Oke, Pak. Makasih ya, Pak. Nganu aja ya Mbak, kalau bisa di PDF-kan aja ya. Di filenya ya, di PDF-kan aja ya. Iya, Pak. Biar enak. Nggak usah pakai, nggak versi Word, di PDF-kan aja. Baik, Pak. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada, saya sambung sedikit materinya, tinggal sedikit. Bentar. Sebentar.
Oke. Saya coba lanjutkan materinya, tinggal sedikit sebenarnya. Oke. Nah, masih yang menyangkut terkait dengan materi kemarin, sebenarnya di obligasi masih menyambung dari materi yang terkait dengan obligasi yang kemarin di PMK terkait dengan tata cara penerbitan obligasi daerah. Sedikit banyak kita sudah mensinggung gitu terkait dengan isu-isu apa saja yang harus diselesaikan dari proses penerbitan obligasi daerah ini, karena kita tahu sama-sama bahwa sampai saat ini juga belum ada daerah yang bisa menerbitkan gitu kan ya. Dasar hukumnya, nah ini kalau yang kita diskusikan kemarin itu terkait dengan PMK 11 gitu kan. Kemudian ada perubahan revisi lah kayaknya di PMK 180 tahun 2014 terkait dengan perubahan atas tata cara, tapi nggak banyak sebenarnya. Sebenarnya yang dirubah apa? Nanti kita coba lihat sama-sama. Nah, di sini memastikan di PMK yang baru itu memastikan bahwa jumlah kumulatif pinjaman, jumlah sisa pinjaman daerah ditambah dengan jumlah pinjaman yang akan ditarik tidak melebihi dari 75% dari total penerimaan APBD tahun sebelumnya. Jadi ini lebih memastikan jumlah total utang dari daerah, gitu kan. Artinya lebih menjaga lah ya. Artinya ada batas 75% dari total APBD itu yang boleh dijadikan sebagai batasan gitu kan. Batasan gitu kan. Maksimal batasan yang tidak boleh dilewati sebenarnya. Itu terminologinya seperti itu. Jadi kalau misalkan tahun kemarin itu sudah totally utangnya sudah 50% dari total penerimaan APBD-nya, berarti tahun ini maksimal adalah yang bisa diterbitkan adalah hanya 25% dari total APBD tahun sebelumnya. Kalau kita mau menerbitkan lagi utang gitu kan, pinjaman gitu kan, total kumulatif pinjamannya maksimal seperti itu. Rasio kemampuan keuangan daerah itu sudah kemarin kita sudah diskusikan 2,5 itu dengan asumsi masih terjaga 1,5 dari cash yang di perusahaan untuk beroperasi gitu kan. Sorry, bukan perusahaan, dari APBD untuk kemudian bisa beroperasi gitu kan. Jadi nggak kemudian duit penerimaan mereka itu habis untuk membayar hutang, logikanya kan kayak gitu. Itu yang nggak boleh. Jumlah defisit APBD sesuai dengan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Sebenarnya ini mekanisme asesmen yang masuk di dalam mekanisme asesmen dalam proses permohonan persetujuan dari penerbitan obligasi ke Menteri Keuangan sebenarnya. Nah, isu lain yang kemudian menjadi topik untuk didiskusikan sebenarnya kan menentukan kegiatan yang dibiayai sebenarnya. Nah, kalau kita lihat sama-sama di persyaratannya kemarin kan ada 3 clue-nya gitu kan, untuk infrastruktur, memberikan manfaat kepada masyarakat, dan kemudian dia bisa menjadi streaming cash inflow bagi perusahaan, bagi APBD. Jadi tinggal apa nih bentuk dari infrastruktur yang memenuhi 3 kriteria tersebut gitu kan. Nah, itu yang kemudian menjadi objek yang perlu didiskusikan dan yang harus disolvekan, karena tidak ada guidance secara clear objeknya bentuknya apa, apakah harus gedung bangunan atau objek vital atau jalan dan sebagainya kan gitu kan. Enggak. Misalkan kalau kita sebenarnya kan kalau kita membuat jalan tol misalkan kan daerah misalkan punya akses tol yang kemudian itu menjadi streaming revenue mereka gitu kan. Jadi
kebetulan di daerah gitu kan ada dilalui jalan tol dan kemudian mereka berinisiatif, ya udah saya bikin jalan tol aja untuk menyambungkan antara kabupaten atau provinsi saya dengan provinsi selanjutnya, sehingga kemudian nggak perlu BUMN yang mendanai, cukup Pemda saja yang kami saja yang mendanai, sehingga kemudian ada revenue yang akan didapat dalam jangka panjang dari ketika tol itu sudah berdiri, itu sudah dilewati dan sebagainya. Itu juga menjadi salah satu objek yang masih perlu didiskusikan gitu kan, apakah itu bisa atau tidak. Seharusnya sih bisa gitu. Tapi ya balik lagi, keputusannya memang kemudian banyak aspek politis yang harus dilewati melalui DPRD dan sebagainya. Membuat kerangka acuan kegiatan, ya pasti ketika kita akan melakukan persiapan proyek, nah berarti kita harus membuat kerangka acuan kegiatan. Menyiapkan studi kelayakan, ya, membuat perhitungan atas batas kumulatif pinjaman, ya, tadi kan total 75% dari APBD tahun sebelumnya gitu kan, itu maksimal. Perhitungan DSCR, melakukan perhitungan dan tahap terakhir mengajukan permohonan persetujuan PC kepada DPRD gitu kan ya. Itu yang ya di tahap awal ya ini harus diselesaikan, diputuskan dan harus mendapatkan clearance sebelum masuk ke Kementerian Keuangan. Menentukan unit pengelola obligasi di pemerintah pusat, pemerintah daerah gitu. Nah, unitnya kan bisa kalau di dalam PMK-nya kan bisa dia sebuah unit baru atau unit yang bergabung dengan unit existing yang sudah ada di pemerintah daerah. Itu yang juga menjadi PR gitu kan, masih sebelum kemudian obligasinya diajukan permohonannya kepada Kementerian Keuangan. Nah, untuk penetapan peringkat obligasi ini menjadi salah satu hal yang masih menjadi tanda tanya, karena dijelaskan bahwa saat ini yang ada itu adalah Pevindo. Pevindo itu adalah lembaga rating lokal di Indonesia yang tugasnya memberikan, ya bukan tugasnya ya, yang memberikan servis rating kepada perusahaan-perusahaan di Indonesia gitu. Karena konteksnya di sini adalah Pevindo itu biasanya bergerak di sektor private. Sementara ini adalah sektor publik. Nah, ini yang kemudian menjadi pertanyaan. Yang menjadi pertanyaan bagaimana kita melakukan asesmennya, karena faktanya rating obligasi yang akan diberikan kepada obligasi daerah itu lebih susah gitu kan, dibandingkan dengan obligasi dari perusahaan atau sektor private, karena memang benchmarknya nggak ada gitu kan. Benchmarknya, indikator rasionya juga susah. Beda kalau obligasi pemerintah atau obligasi dari korporasi yang memang clear itu isunya gitu kan, permasalahannya, dan benchmarknya banyak. Itu yang bisa menjadi permasalahan tersendiri di dalam proses penerbitan obligasi daerah gitu kan, karena peratingan itu menjadi prasyarat yang recording in progress. Nah. Saya jauhkan dari gangguan-gangguan seperti itu. Saya hanya store muka aja di Zoom-nya. Ya. Nah, peringkat obligasi tadi kita diskusikan, menyusun rating itu lebih susah, rating untuk obligasi pemerintah daerah lebih susah. Nah, pelayakan obligasi. Nah, proses pelayakannya ini kan yang melakukan asesmen due diligence-nya di Kementerian Keuangan. Kelengkapan administrasinya, terus penilaian keuangannya, termasuk tadi aspek dari maksimum pinjamannya berapa, terus kemudian di sisi risiko kesehatannya di SCR-nya seperti apa. Nah, itu yang konteksnya di Kementerian Keuangan yang harus melakukan asesmen gitu kan ya. Terus dalam proses memberikan asesmen ya pasti akan dihitung
rasio-rasionya, rasio PAD-nya, pendapatan APBD, rasio kemandirian, rasio ketergantungan. Nah, kita coba lihat sama-sama di sini. Yang digunakan adalah rasio kemandirian dan rasio ketergantungan, which is itu adalah rasio-rasio yang sudah ditetapkan untuk mekanisme pengukurannya dia layak atau tidaknya, bagus atau tidaknya kan. Kalau tadi kita diskusi sama-sama rasio kemandirian itu misalkan dia di atas 75%, itu kan sudah state, itu udah berarti dia aman. Nah, karena itu sudah ditetapkan, kita lebih enak kemudian bisa menjustifikasi kondisi daerah ini bagus atau tidak gitu kan, aman atau tidak. Nah, kalau rasio-rasio tadi terkait dengan jumlah penduduk dan sebagainya ini nggak bisa dijadikan indikator untuk pengukuran apakah daerah itu menjadi kondisinya lebih bagus atau tidak, lebih baik atau tidak ketika alokasi belanjanya dia lebih kecil atau lebih besar gitu kan. Nah, itu yang menjadi. Makanya kemudian di dalam proses asesmen yang digunakan pasti adalah rasio-rasio yang kemudian kita bisa ukur baik buruknya. Bukan rasio-rasio yang kemudian kita bisa mengukurnya dari perbandingan antara satu daerah dengan daerah lain. Nah, itu yang terjadi gitu yang digunakan. Kemudian menentukan kebijakan prioritas dan penggunaan sumber daya. Gitu kan. Ini rasio keselasian, berarti kan tinggal proporsinya belanja langsung dan belanja tidak langsung. Rasio PAD terhadap belanja, gitu kan ya. Ini kan lebih melihat dari sisi bukan di kesehatan keuangan ya kan, ini kan lebih ke kondisi apa ya, PAD terhadap belanjanya, gitu kan ya. Ya proporsinya lah seperti itu, gitu kan. Rasio komponen belanja, komponen-komponen yang belanja langsung, terus kemudian belanja terhadap, nah ini rasio belanja terhadap total jumlah penduduk, ini kan total belanja terhadap total jumlah penduduk, rasio belanja langsung terhadap jumlah penduduk, belanja modal terhadap jumlah penduduk. Nah, ini yang masih, kalau ini nggak ada misalkan, atau hanya mengacu dari yang rasio belanja terhadap jumlah penduduk, itu nggak bisa nih mengukur bahwa ini kondisinya dia sehat atau tidak gitu kan. Bisa jadi ya semakin kecil dia pasti akan semakin buruk gitu kan. Ya pasti di Kementerian Keuangan, di Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan mempunyai data seluruh daerah gitu kan ya. Seluruh daerah misalkan rasio belanja terhadap jumlah penduduk di seluruh kabupaten kota gitu kan. Nah, sebenarnya dari seluruh kabupaten kota itu dia posisinya di mana sebenarnya? Paling yang akan dilakukan adalah seperti itu. Jadi kita nggak bisa kemudian menetapkan dia baik atau buruk gitu kan. Paling dia posisinya dilihat dari total daerah atas rasio ini dia kondisinya di atas rata-rata, di bawah rata-rata, atau bottom 10 atau top 10 kan gitu. Biasanya kan seperti itu lebih melihat. Kemudian analisis rasio liquidity, rasio solvability ini jamak standar menghitung evaluasi kinerja Pemda. Terus kemudian menghitung kemampuan bayar Pemda, debt service cover ratio, fiscal space, primary balance, gitu kan nanti itu. Ya itu lebih asesmen dari sisi kesehatan keuangannya kan gitu. Kemudian analisis laporan keuangannya, fiskal independen, kemudian summary-nya berarti kan kita dari 5 hal, dari poin 1 independensi sampai dengan poin 5, ini kemudian kita bisa mensummarikan gitu. Fiskal independennya dia seperti apa, dari lihat fiskal space-nya, dan kemudian dari kemampuan memenuhi primary balance seperti apa, kondisi silpanya gimana. Nah, kemudian kita bisa juga melihat prioritasnya ke pembangunan. Nah, pembangunannya ini dia fokusnya di mana kemudian. Apa aset yang dibangun sebenarnya. Itu kemudian kita bisa mengukur, oh dia mungkin akan Pemda ini akan berprioritas, akan mengambil prioritas untuk pembangunan di infrastruktur kah, atau pengembangan SDM kah, atau jalan jembatan dan sebagainya. Kemudian liquid dan solvable, ini lebih ke hasil dari asesmen rasio-rasio tadi. Pemungutan akan apa ya ini? Aku kok nggak ngerti. Dan penyerapan belanja bagus. Ya. Pemda mempunyai kemampuan bayar. Pemda mempunyai kemampuan bayar diukur dari DSR-nya gitu kan. Kalau dia di atas 2,5 ya sangat-sangat sehat sebenarnya. Nah, ini
lebih update isunya sebenarnya, karena memang sampai dengan saat ini belum pernah diterbitkan obligasi daerah. Kemudian yang akan perkembangannya adalah seperti ini. OJK sudah meminta sebenarnya mendorong untuk pembangunan infrastruktur, ya pastilah itu obligasi daerah dapat digunakan karena memang jumlahnya dan periodenya sangat-sangat bisa diatur, ditentukan gitu, lebih fleksibel. Namun meskipun demikian ada beberapa kendala gitu kan, kualitas SDM karena kurangnya pemahaman gitu kan. Persiapannya yang masih juga terkendala, persiapan pemerintah daerah untuk masuk ke tahapan penerbitan obligasi kayaknya masih belum firm atau belum siap sepenuhnya, karena harus ada persetujuan dari DPR, Kemendagri, dan Kementerian Keuangan. Sementara aspek itu harus dipenuhi di awal, dan aspek itu juga menjadi objek politisasi sebenarnya, karena itu lebih ke ranah politik di situ. Penyiapan SDM masih menjadi kendala karena untuk memenuhi kualitas SDM yang sangat paham terkait dengan sektor private dan sektor publik, karena kita bicara terkait dengan obligasi itu ada instrumen pembiayaan sektor publik jamaknya, sektor private yang umumnya adalah sektor private obligasi itu, sementara kalau yang sektor publik ini adalah entitasnya, Pemdanya ini adalah entitas sektor publik, makanya SDM yang dipunyai harus mempunyai kapasitas pemahaman terkait dengan sektor private juga, gitu, market dan sebagainya. Nah, itu yang kemudian masih menjadi kendala tersendiri. Laporan keuangan diaudit oleh BPK, sementara Undang-Undang Pasar Modal mensyaratkan diaudit oleh kantor akuntan publik yang terdaftar di OJK. Gitu. Nah, ini menjadi dispute sendiri, karena apakah kemudian laporan keuangan yang diaudit BPK itu bisa digunakan, ini masih menjadi subject to discuss lagi, gitu. Atau Pemda harus melakukan permohonan audit kepada kantor akuntan publik. Nah, ini kan istilahnya masih 2 kali kerja gitu kan, wasting time dan wasting money gitu kan. Jadi ya sudah diaudit BPK, kemudian prosesnya masih diaudit lagi sama kantor akuntan publik. OJK sudah melakukan sosialisasi, dan kemudian OJK nanti akan berkoordinasi dengan instansi stakeholder terkait lah untuk bagaimana bisa mengakselerasi proses penerbitan obligasi daerah ini. Nah, ini versi dari Dirjen Perimbangan Keuangan. Kita masih sudah aktif mendorong untuk penerbitan. Terus kemudian baru ada beberapa provinsi gitu kan, DKI, Jawa Barat, dan Bogor kan yang masih berproses. Provinsinya Jawa Tengah ya, yang saat ini bersiap untuk melakukan penerbitan obligasi, tapi saya juga belum ada kabarnya gitu sampai dengan saat ini. Apalagi terdampak pandemi gitu kan, ya sudah kayaknya isunya kemudian ya hanya menjadi selesai di tataran kajian saja versi saya. Prosedur kerangka kelembagaan ini sudah kita bahas sebenarnya di pertemuan sebelumnya, bahwa di strukturnya harus ada beberapa entitas yang harus disiapkan, kerangka kelembagaan yang harus disiapkan, regulatornya, SRO-nya, perusahaan efek, emiten, pemegang efek, dan lembaga pendukung. Ini sebenarnya konteksnya sama ketika transaksi korporasi akan melakukan penerbitan obligasi untuk sektor private gitu. Jadi strukturnya sama, struktur kebutuhan ini kan kerangka kelembagaan ini kebutuhan infrastruktur yang harus disiapkan gitu. Jadi yang harus tersedia gitu. Nah, ini sekuensinya juga kita sudah diskusikan kemarin tahapannya, bagaimana proses persiapan ada di Pemda, kepala daerah mengajukan penyiapan unit, kemudian mengajukan permohonan penetapan terkait dengan penetapan terkait dengan objek apa yang akan dibiayai menggunakan obligasi, persetujuan dari pemerintah dari DPRD,
di tahapan persiapan. Terus kemudian setelah itu semua selesai, masuk di tahapan poin 2A, pengajuan ke DJPPR, Kementerian Keuangan, DJPK melakukan diskusi terkait dengan aspek kesehatan daerah, keuangan daerah dan aspek kelayakan dari sisi finansial. Terus kemudian setelah dilakukan asesmen di Kementerian Keuangan, diterbitkan ya atau tidak persetujuannya. Setelah disetujui, keluar, baru kemudian sekuensinya untuk kelengkapan infrastrukturnya dilengkapi oleh pemerintah daerah. Dari penyiapan komunikasi dengan perusahaan efek, lembaga pendukung, pemegang efek, dan emiten yang lain. Kemudian disiapkan, termasuk juga disiapkan untuk hasil auditnya gitu kan, apakah kemudian harus melakukan audit lagi menggunakan akuntan publik atau cukup menggunakan audit dari laporan audit badan pemeriksa keuangan. Sekuensinya seperti itu. Setelah itu prosesnya proses penerbitan obligasi seperti biasa. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu? Izin memastikan, Pak. Untuk yang slide awal tadi yang obligasi itu kan tadi maksimal 75% itu kumulatifnya 2 tahun atau seterusnya ya, Pak? Enggak, di tahun sebelumnya, 1 tahun. Berarti Jadi, misal tahun ketiganya itu berarti ikut berapa, Pak? Maksudnya 2 tahun gimana? Ini yang 75% ini. Kan misal tahun pertama 50, tahun kedua 25, berarti tahun ketiga ikut tahun sebelumnya atau gimana? Maksimal ditarik gitu. Dia maksimal kan tidak melebihi dari 75% dari penerimaan umum APBD tahun sebelumnya. Jadi gini, misalkan tahun kemarin itu perusahaan BUMN pemerintah daerah sudah mempunyai outstanding utang pinjaman sebesar 50% dari total APBD-nya. Tahun kemarin misalkan ya, posisi saldo tahun kemarin itu totali utangnya sudah 50% dari saldo APBD-nya. Nah, kemudian tahun ini mereka akan menerbitkan obligasi. Nah, kalau mereka mau menerbitkan obligasi maksimal itu ya berarti tinggal maksimal adalah 75% dari jumlah penerimaan APBD tahun sebelumnya. Jadi penerimaan tahun kemarin itu total berapa gitu kan. Itu 75%-nya. Nah, 75%-nya itu dikurangkan dengan outstanding dari hutang sudah ada. Nah, itu kemudian adalah batas maksimal dari daerah untuk bisa menerbitkan obligasi, totalnya sebesar itu. Seperti itu, Mas. Paham nggak? Berarti tahun sekarang 25%, Pak. Jadi gini, misalkan saya pakai angka aja. APBD-nya penerimaannya 1.000, misalkan ya, tahun kemarin. Acuannya kan tahun kemarin nih. Tahun kemarin Kabupaten X itu mempunyai saldo 1.000, penerimaannya 1.000, penerimaan umumnya 1.000. Nah, dia juga mempunyai outstanding pinjaman sebesar misalkan 250 gitu kan ya. Dia mempunyai outstanding pinjaman 250. Nah, tahun ini mereka akan menerbitkan obligasi rencananya. Nah, kemudian berapa maksimal obligasi yang bisa diterbitkan oleh mereka? Gitu kan pertanyaannya. Nah, berapa maksimalnya? Berarti kan kita hitung maksimalnya yang pertama adalah maksimal kumulatif pinjaman itu 75%. Berarti kalau 75% kan maksimum saldo akhir pinjaman perusahaan Pemda X itu kan sebesar, kalau tadi penerimaannya 1.000 berarti kan 750 nih, ya kan? Maksimum saldo pinjaman. Sementara dia sudah mempunyai saldo awal pinjaman sebesar 250 tadi yang saya bilang. Otomatis maksimum obligasi yang bisa diterbitkan itu adalah sebesar 750 dikurangi 250, berarti 500. Itu maksimal obligasi yang bisa diterbitkan di tahun ini. Nah, artinya gini, kalau kemudian tahun depan dia penerimaan daerahnya meningkat, kan berarti 75%-nya akan lebih meningkat karena mengacu dari 75% dari penerimaan tahun ini gitu kan. Jadi dia asumsinya patokannya dia akan meningkat, dia masih akan bisa setelah 75% itu terpenuhi, misalkan kalau tadi misalkan Pemda X itu ngambil 500 kan berarti totalnya jadi total utang mereka kan 750 nih.
berarti sudah maksimal, tidak boleh melebihi, berarti sudah maksimal dari 75% dari total penerimaan umum APBD tahun sebelumnya gitu kan, tahun kemarin gitu. Nah, tahun depan mereka mau menerbitkan obligasi lagi misalkan tahun depan. Misalkan. Nah, mengacunya kan berarti penerimaan tahun ini. Misalkan penerimaan tahun ini dia meningkat nggak 1.000, 1.500, ya berarti 75% kali 1.500 dikurangi 750. Itu selisihnya berapa? Nah, itu yang menjadi maksimum obligasi yang akan diterbitkan di tahun ini. Itu mekanismenya seperti itu. Jadi based on dari 75% dari penerimaan APBD tahun sebelumnya. Itu batas maksimum utangnya. Kalau dia nggak punya utang, ya berarti total 75% itu bisa diambil sebagai diterbitkan dalam bentuk obligasi. Tetapi kalau dia sudah punya utang, ya berarti dikurangkan dulu utangnya. Itu, Mas. Oh ya, Pak. Dapat dimengerti, Pak. Terima kasih. Ya. Oke. Ada lagi? Izin bertanya, Pak. Iya, Mas. Tadi karena tanya yang obligasi itu ya Pak, ya, jadi ingat Pak, tadi kan ada kayaknya kalau nggak salah ada 4 atau 5 syarat Pak, obligasi yang layak dikeluarkan itu Pak. Nah, itu kalau misalnya dia syaratnya bisa terpenuhi itu kalau minimalnya misalnya 2 terpenuhi aja obligasi bisa layak dikeluarkan atau harus 5-5-nya atau 4-4-nya itu terpenuhi semua baru layak dikeluarkan ya Pak? Harus terpenuhi semuanya. Harus terpenuhi semuanya, Mas. Takutnya nanti kalau hanya salah satu saja, persyaratan yang 3 terpenuhi, tetapi dari sisi kelayakan finansialnya dia nggak terpenuhi, kan otomatis tahun depannya default gitu kan, otomatis kalau kayak gitu. Jadi itu yang misalkan nakal-nakalannya ya gitu. Pemerintah daerah dan DPRD bersepakat, udah kita ngutang saja. Nah, ini persyaratannya misalkan dari 4 persyaratan kita penuhi 3 saja, itu sudah bisa. Sudah kita bersepakat untuk ngutang saja, ini permufakatan jahat antara Pemda dan DPRD. Nah udah sampai menyetujui, persetujuannya saya ngajuin Kementerian Keuangan. Jadi kalau kita mengasas, loh ini dari sisi kesehatan keuangan kamu nggak sehat, nggak bisa. Ya tapi kan persyaratannya cuma 2 atau 3 Pak. Yang 2 atau 3 ini kami bisa dan DPRD sudah menyetujui. Nah itu kan cilokot jadinya nanti. Nah itu yang kemudian dihindari. Jadi makanya kemudian harus terpenuhi semuanya. Kalau nggak terpenuhi salah satu ya berarti nggak bisa. Atau bisa jadi juga kalau misalkan nakal, persetujuan DPRD-nya nggak usah lah, kan itu bisa kita hanya memenuhi dari beberapa persyaratan aja gitu kan, bisa. Udah itu nggak usah, itu kan jadi masalah tersendiri nanti misalkan. Seperti itu Mas. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke. Sampai ke ini sudah tahapan persiapan. Ketentuan umum sekuensinya sudah. Tim persiapan ini sebenarnya sih ya tadi sih menjelaskan dari flowchart ini sebenarnya tahapannya di awal seperti apa. Pembentukannya, membentuk unitnya, setelah kemudian persetujuannya, terus kemudian mengajukan ke Menteri Keuangan, terus kemudian setelah dapat sudah mendapatkan persetujuan ya baru tinggal dilakukan proses kelengkapan untuk prasaratan penerbitan obligasinya gitu setelah mendapatkan persetujuan prinsip dari Menteri Keuangan. Rasionya ya sama rasio kredit, efektivitas, pertumbuhan kontribusi, banyak banget rasionya sebenarnya menurut saya. Nggak salah kalau rating kemudian jadi pusing untuk melakukan asesmen karena rasionya sangat-sangat banyak. Asas-asas ini sebenarnya asas di APBD, asas di APBN, APBD ya, asas label, asas universal, kemudian spesialitas, periodika dan asas bruto. Kemarin di 2 pertemuan sebelumnya sudah saya jelaskan. Nah,
kita sampai ditakir dari materi kita di analisa laporan keuangan. Nah, itu tahapannya. Sebelumnya ada yang mau ditanyakan lagi sebelum kita. Pak, izin Pak mau memastikan terkait yang tadi Azam tanya itu berarti yang dianalisis rasio itu semua rasionya itu juga harus berarti terpenuhi ya Pak? Iya. Kayak yang vertikal horizontal itu juga berarti dua-duanya harus gitu Pak? Nah, analisis rasio vertikal dan horizontal itu kan sebenarnya tidak mengukur terpenuhinya, kan sebenarnya kita nggak ada indikatornya sebenarnya kan itu terpenuhi atau tidak, karena kan hanya membandingkan antar akun dan kemudian antar dengan pemerintah daerah yang lain. Sementara even perbandingan dengan pemerintah daerah yang lain juga kita belum firm apakah memang kemudian itu bisa diperbandingkan secara fair atau tidak. Nah, memang untuk yang rasio-rasio dia akan lebih fokus pada rasio-rasio yang sifatnya ke rasio kesehatan keuangan, ya independensi dan sebagainya, yang ada pengukuran benchmarknya gitu kan ya. Dia termasuk di kategori independen atau sangat-sangat independen yang PAD-nya di atas 75%. Nah, itu sebenarnya yang ada ukuran tolok ukur yang bisa dijustifikasi, itu yang akan difokuskan untuk melihat kondisi keuangan dari Pemda itu sendiri gitu kan. Nah, makanya termasuk juga di rasio DSCR-nya gitu kan 2,5 kan, itu kalau DSCR kan memang sudah di-state dalam PMK-nya. Jadi memang yang akan menjadi sangat-sangat powerful adalah di rasio DSCR-nya. Gitu. Kalau dia DSCR-nya sudah di bawah 2,5 ya pasti nggak akan disetujui. Apapun kondisi rasio yang lain gitu. Karena itu merefleksikan kondisi kemampuan bayar dari Pemda dalam memenuhi kewajibannya sebenarnya. Nah, itu yang utama, rasio yang utama menurut saya untuk DSCR. Rasio-rasio yang lain sebenarnya akan lebih difokuskan pada rasio-rasio yang mempunyai tolak ukur pengukuran yang jelas gitu, untuk dinyatakan sebagai dia kondisinya sehat atau tidak gitu. Nah, kalau kita mengacu di rasio-rasio yang lain, misalkan kalau misalkan di SDR-nya dia sudah 2,5, di atas 2,5, kemungkinan rasio-rasio yang lain itu juga pasti akan sehat gitu kondisi keuangannya gitu kan. Dia pasti akan sangat-sangat independen dan sebagainya. Biasanya akan menyesuaikan dengan kondisi laporan, kondisi angka-angka keuangan kepada rasio-rasio yang lain apabila DSCR-nya sudah kondisinya sudah bagus gitu kan. Itu sih Mbak. Baik Pak, dapat dimengerti. Makasih Pak. Oke. Ada yang lain? Oke, 15.13. Nah, materinya sudah semuanya. Gitu. Saya sudah menyampaikan apa yang saya pahami terkait dengan analisis laporan keuangan ini kepada kalian semuanya. Tidak ada yang saya kurangkan. Jadi itu yang seluruhnya yang saya pahami saya distribusikan ke kalian seutuhnya. Jadi ya mulai dari tahap awal sampai dengan pada pertemuan hari ini itu fully apa yang saya punya, gitu, yang saya pahami dan saya implementasikan gitu, termasuk juga yang saya kerjakan gitu di kantor. Jadi ya semoga itu menjadi ilmu yang bermanfaat buat kalian, karena kalau itu tidak bermanfaat buat kalian itu menjadi sia-sia buat saya gitu, karena kan katanya kan salah satu pahala yang mengalir itu kan salah satunya dari ilmu yang bermanfaat gitu kan. Jadi semoga itu bermanfaat buat kalian, setidak-tidaknya bermanfaat untuk kalian bisa naik ke tempat kerja gitu kan, masuk ke tempat kerja gitu kan, karena kalian sudah tingkat 3, nggak lama lagi mungkin kan kalian akan masuk ke dunia yang baru menurut saya, dunia kerja, dan diawali dari setelah kalian AS gitu kan, kalian nanti akan magang ya, magang selama 1 bulan untuk pengenalan. 1 bulan atau berapa bulan sih magangnya kalian? Sudah ada pengumuman belum untuk magang? PKL ya Pak? Iya, PKL ya, sorry, PKL. 8 minggu, Pak. 8 minggu ya, berarti 2 bulan ya.
1,5 bulan sampai 2 bulan. 1,5 bulan PKL, nanti kan kalian lihat tempat kerja lah, bagaimana kalian dunia kerja seperti apa. Itu lebih ke pengenalan saja sih, karena kalian sudah tinggal 3, nanti kalian akan tahun depan kalian mungkin sudah meninggalkan dunia kampus gitu kan. Kecuali yang ditembak langsung ya. Kalau ada yang dapat tembak langsung ya disyukuri gitu, bagus. Ya mungkin saya cuma titip pesan saja gitu kan, karena saya juga pernah seperti kalian, pernah bekerja, masuk di tingkat 3 dan masuk ke awal-awal dunia kerja gitu. Jadi ya ada culture shock gitu kan ya, mungkin dari tempat kuliah. Kalian yang mempunyai istilahnya, kalian mempunyai ekspektasi yang dari sisi keilmuan yang sangat-sangat lebih dari cukup kalau menurut saya ya, kapasitas instan untuk kemudian masuk bekerja di substansi gitu. Karena banyak dari kita dulu, teman-teman saya itu yang juga magang di KAP dan sebagainya sambil menunggu penempatan dulu itu sudah dilakukan sejak zaman saya. Artinya mungkin kalau kalian tahap-tahap sekarang sudah ada ya bisa aja nanti setelah. Tapi memang kemudian channelingnya di saat ini kalian kan juga terbatas karena kalian berada di rumah masing-masing gitu kan. Jadi kalau di Jurangmangu biasanya dekat dengan kakak tingkat ada yang kerja, biasanya juga diajak magang sana sini gitu kan, misalkan sambil nunggu kalian penempatan dulu kalau zaman saya ya. Ya saya nggak bisa nitip apa-apa gitu kan. Semoga nanti kalau misalkan kalian ketemu saya di lapangan Banteng, kalau misalkan ada yang nanti kerja di lapangan Banteng, ditempatkan di lapangan Banteng, yang nanti saya disapa karena saya kan cuma hanya kenal kalian via Zoom gitu kan. Jadi saya nggak hafal kalian, tapi mungkin kalian sedikit banyak tahu saya gitu. Memang hafal ke mahasiswa itu kan lebih susah daripada menghafal ke dosen gitu kan. Itu nanti kalau saya minta tolong kalau misalkan ketemu di jalan ya disapa atau di parkiran gitu kan, disapa gitu. Karena memang ada beberapa mahasiswa saya yang juga kadang menyapa saya di parkiran motor gitu kan, Pak saya dulu mahasiswa, cuman saya nggak tahu kelasnya yang mana, angkatan berapa, jadi saya iya aja gitu kan ya, sambil nanya sekarang kerja di mana, ngurusin apa gitu. Ya itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Dan selama 15 pertemuan mungkin saya juga banyak tidak memberikan kenyamanan buat kalian ketika mengajar gitu kan. Mungkin karena sering ada gangguan dari anak, atau sering saya mungkin 1-2 kali terlambat gitu, karena mungkin ada risiko operasional yang kemudian saya nggak bisa tinggalkan, atau sering mengganti jadwal kalian semena-mena gitu kan, karena kalian yang bisa karena ada satu tugas rapat dan sebagainya itu saya nggak bisa tinggalkan gitu kan. Kalau bisa paralel seperti ini sih saya nggak masalah gitu. Hanya mendengarkan saja. Tapi kalau kemudian saya pas waktu aktif di kamera harus menyiapkan substansi, memang kemudian saya harus menduakan kalian gitu, atau malah meninggalkan kalian gitu, untuk mengganti jadwal yang lain. Nah, saya mohon maaf gitu kan, saya mohon maaf dari hati saya yang paling dalam gitu kan. Sebenarnya nggak ada niatan seperti itu gitu. Tapi ya memang karena kondisinya dan saya nggak bisa untuk menghindari itu gitu kan. Nah, itu yang di kesempatan ini saya juga mohon maaf kepada mungkin ada 1-2 mahasiswa yang mungkin nggak kurang berkenan gitu dengan apa yang metodologi yang saya ajarkan atau materi yang saya sampaikan. Saya juga mohon maaf gitu kan. Semoga nanti setelah ujian kalian bisa sesuai dengan ekspektasi kita semua, yang nilai-nilainya kurang kemarin effortnya dimaksimalkan, karena memang tinggal momennya jangan sampai ada yang
menyusahkan kalian dan menyusahkan semua pihak. Jangan sampai itu terjadi. Jadi kalian harus benar-benar prepare untuk materinya, disiapkan, dibaca, dicicil, dibaca-baca, jangan SKS walaupun memang itu tradisi anak STEM itu SKS, tapi ya jangan diterus-teruskan lah gitu kalau saya gitu kan. Jadi ya sedikit mungkin itulah yang bisa saya berikan ke kalian lah ya, semoga kalian bisa lulus dan bekerja ke tempat yang ya menjadi salah satu generasi pengganti kami ini yang di Kementerian Keuangan nantinya gitu ya, kalau kalian nanti ditempatkan di Kementerian Keuangan gitu. Dan bisa jadi kalau misalkan ditempatkan di Pemda atau di kementerian lembaga yang lain, ya kalian memberi warna, meningkatkan kualitas dan menjaga nama baik alma mater kalian sebagai alma stan yang reputasinya sudah sangat-sangat baik gitu kan, sudah sangat-sangat dikenal kualitasnya di seluruh kementerian lembaga ataupun di Kementerian Keuangan, karena memang ya dikenal sebagai anak yang kualitasnya bagus, saringannya bagus, dan saya yakin nanti outputnya juga pasti akan bagus. Nah, itu dari saya. Terima kasih semuanya atas waktunya, atas pengertiannya. Tetap semangat, jangan lupa belajar, jaga kesehatan karena pandeminya juga mulai naik lagi. Nanti saya pengen dapat lembar jawab ujian yang nilainya di atas 70 semuanya gitu kan ya. Itu kan berarti tidak menyusahkan saya untuk kemudian memberikan nilai kepada kalian gitu kan ya. Nah, saya pasti akan support dari sisi activity dan sebagainya, tapi saya minta support kalian dari sisi apa? Dari sisi ujiannya, nilai ujiannya. Itu dari saya. Ada yang mau disampaikan? Dari siapa? Dari Mbak Nabila atau Mas Azam, ketua kelasnya, mampu? Iya Pak, mungkin izin menyampaikan ya Pak. Mungkin karena saya sebagai PIC Matkul, terus mungkin perwakilan dari kelas 523 dari teman-teman juga, mau mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak atas ilmu yang sudah diberikan selama 1 semester ini. Semoga apa ilmu yang sudah Bapak berikan bisa bermanfaat dan berguna buat kami ke depannya. Terus kami juga mohon maaf Pak apabila selama proses pembelajaran matkul ALK ini mungkin ada perkataan atau perbuatan dari kami yang kurang berkenan di hati Bapak. Mungkin pada saat Bapak nanya, mungkin kadang kami nggak jawab atau gimana. Terus mungkin dari saya pribadi, mungkin kadang suka lupa konfirmasi ke Bapak atau mungkin kadang telat balas pesan Bapak. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya Pak. Mungkin karena minggu depan insya Allah kami akan melaksanakan UAS. Kami mohon doa dari Bapak, semoga UAS kami diberikan kelancaran, tidak ada terkendala apapun, terus semoga bisa menjawab soalnya dengan baik dan benar. Kemudian nanti insya Allah kami bisa lulus bareng-bareng sampai wisuda nanti, amin. Dan mungkin yang terakhir, semoga buat Bapak dan keluarga juga diberikan kesehatan selalu. Terus mungkin kalau misalnya ada kesempatan juga, kita bisa ketemu secara langsung. Mungkin itu Pak. Makasih Pak. Mungkin dari Agre ada yang mau disampaikan juga Pak. Silakan. Sekali lagi terima kasih Bapak buat bimbingan, ajaran, dan juga ilmu yang sudah diberikan kepada kami. Semoga nantinya apa yang sudah diajarkan kepada kami bisa berguna buat kami dan juga orang banyak di kemudian hari. Ini ada sedikit Pak slogan andalan kelas 523 dari buatan Azam Pak. Oh gitu, ada ya? Ada. Yang gitu ya? Ini Pak, come back stronger, lily of the valley, come as stranger, live as family. Kalau mau dijelasin boleh Azam, silahkan. Inisiatornya lah yang harus jelasin. Aduh Pak, ya itu tadi sesuai dengan yang disampaikan ya Pak. Jadi kayak bahwa kita itu di sini datang dari berbagai kalangan, berbagai golongan, berbagai tempat, Sabang ke Merauke ya Pak.
kita nggak kenal satu sama lain. Jadi kita datang itu sebagai stranger Pak, tapi kita meninggalkan kelas ini untuk memulai fase hidup yang selanjutnya setelah UAS nanti sebagai sebuah family. Jadi come back really stronger, come as stranger, live as family, seperti itu Pak. Ya bagus sekali gitu kan ya. Jadi ya even kalian satu kelas kan belum pernah ketemu sama sekali ya. Kenal juga kagak jangan-jangan gitu kan ya. Bisa jadi kalian satu kelas itu ketika disuruh berangkat ke Jurangmangu gitu kan. Anak tingkat 3 seluruhnya datang ke Jurangmangu gitu kan. Pas wisuda misalkan jangan-jangan kalian tuh nggak percaya kalau dulu itu kita sekelas gitu. Ketemu juga nggak hafal gitu. Ya nggak tahu ya, memang kalau dibilang aneh ya itu yang terjadi gitu kan ya, terjadi gitu kan. Bisa jadi ya even jangankan kepada saya gitu kan, mungkin kalian bilang jangankan kepada Pak dosen gitu kan ya, kepada teman-teman saja saya nggak kenal Pak gitu. Teman sekelas saya nggak kenal gitu Pak, ketemu juga nggak pernah gitu kan. Ya saya bisa memahami gitu kan. Jadi ya memang dan oh iya, satu lagi sebenarnya saya mungkin bukan tipe dosen yang humoris. Ada beberapa dosen yang mungkin bisa fluent dalam menyampaikan gitu kan. Terus kemudian dia mempunyai joke yang lucu gitu kan, yang saya nggak tahu, saya nggak bisa untuk mencoba untuk mengakomodir kayak gitu. Jadi ya mungkin nature-nya memang saya seperti ini gitu kan. Nature-nya saya seperti ini. Jadi bukan berarti saya itu kemudian nggak mau bercanda sama kalian gitu kan. Ya memang ya nggak tahu, memang saya nature-nya itu orangnya nggak apa, hidupnya terlalu serius sekali ya katanya gitu kan oleh teman-teman. Kalau dosen sebelah saya ada kan dosen teman saya gitu, satu ruangan. Nah, Mas, hidupmu terlalu rumit Mas, karena manggilnya saya Mas, hidupmu terlalu rumit gitu. Jadi kamu susah untuk bercanda gitu. Ya sebenarnya ya memang apa ya, nggak tahu memang apa, saya kok susah untuk bercanda kalau melewati Zoom gitu kan. Kecuali kalau memang kemudian ketemu bersama itu relatif lebih enak. Saya nggak tahu bagaimana kalian bisa ngobrol, ketemu dalam satu chemistry dan bisa tertawa bareng ketika kalian nggak pernah ketemu gitu. Terus terang saya nggak bisa ketemu langsung ya, maksudnya fisik ya. Terus terang saya nggak bisa untuk kemudian saya menyampaikan sesuatu dan saya mengerti, oh si anak ini tuh sukanya seperti ini gayanya, oh si ini seperti ini gayanya. Itu nggak bisa kalau menggunakan metode Zoom versi saya ya. Dulu waktu saya ngajar fisik itu kadang di kelas ALK yang materinya memang kadang itu memboringkan gitu kan. Saya akui karena ada beberapa materi seperti memboringkan dan satu memusingkan gitu. Ini kan dua kutub sebenarnya di ALK ini. Di materi-materi awal itu memboringkan, materinya hanya membaca, mengetahui slide. Di materi yang lain selanjutnya masuk ke metode evaluasi itu memusingkan karena kalian harus masuk ke kotak-kotaknya, ngisinya, angkanya dari mana dan sebagainya. Itu memboringkan dan memusingkan, dua hal yang kontradiktif yang itu membuat satu titik tujuan yang sama, ngantuk gitu. Ngantuk dalam arti boring dan ngantuk dalam arti pusing. Nah, dulu zaman saya kelas fisik itu ketika ada kelas ngantuk, itu ada mahasiswa yang duduk gitu diam gitu kan. Terus tahu-tahu pandangannya kosong, merem gitu. Gitu saya samperin dulu. Saya samperin, terus yang duduk di depannya saya minta foto gitu. Suruh dia foto sama saya ketika dia tidur gitu. Jadi ketika dia tidur gitu saya deketin, Mbak, foto Mbak, tolong fotoin gitu, nanti dikirim di kelasnya, grup gitu kan. Jadi kalau enggak ya nggak tahu, karena interaksinya kalau kayak ini kan saya interaksinya cuman saya tahu yang Mbak Nabila gitu kan. Mungkin Mbak Nabila tahu apa karena saya sering komunikasi dengan beliaunya, atau Mas Azam yang memang anaknya aktif gitu kan, sering memberikan masukan, diskusi dan sebagainya. Tapi kan nggak semuanya gitu. Saya hanya tahu yang memang di sini memang dia kelihatan anaknya aktif gitu. Kalau yang rata-rata atau yang kemudian menghilang gitu saya nggak tahu gitu, menghilang gitu. Even namanya itu juga saya nggak tahu, apalagi face-nya gitu kan, namanya oh ini kelas saya gitu, saya nggak hafal gitu kan. Ya mungkin yang top yang yang saya hafal ya mungkin beberapa gitu kan. Mbak
Mbak Marlina, Mbak Agri, gitu, Mas Gede, gitu kan yang sering open dan kalau yang lain kan ya kadang kalau saya cari nggak ada gitu kan atau ya karena saya nggak mewajibkan atau yang unik kayak Mbak Brigita gitu kan kadang kalau dia lagi ngantuk pasang kacamata gitu kan. Nah, kelihatannya kayak Chinese tapi ngomongnya medok Surabayanan atau Soloan gitu kan. Itu kan yang unik gitu yang kemudian akan sangat gampang untuk diingat gitu. Kalau yang rata-rata air itu ya so-so gitu kan. Kayaknya ya mohon maaf aja, bukan saya nggak mau mengenal kalian, tapi memang dengan metode pengajaran seperti ini itu sangat-sangat apa ya? Sangat-sangat meminimalkan kontak chemistry antara dosen dan mahasiswa. Even mahasiswa dengan mahasiswa ya, apalagi dosen dengan mahasiswa gitu. Saya nggak bisa. Kalau di kelas gitu kadang ya saya ajak bercandaan, ngobrol, diskusi gitu kan. Tapi kalau gini kan saya mau ngobrol, diskusi apa ya ngobrol? Mau topik apa gitu kan. Ya kalau topiknya nyambung dengan kalian, saya kan nggak tahu gitu kan. Kalau enggak ya malah jadi krik-krik kan gitu kan. Malah nggak asik banget ya Pak dosen ini kenal sok dekat gitu kan ya, malah nggak lucu kan gitu. Kalau saya dibilangin kayak gitu ya udah saya masuk di substansi aja. Saya mikirnya seperti itu gitu sebenarnya. Jadi bukan berarti saya nggak mau membuat lingkungan kelas, diskusi di kelas itu bukan menjadi sesuatu yang hangat gitu, enggak. Tapi memang saya nggak bisa untuk membuat seperti itu sebenarnya gitu. Lebih ke itunya sebenarnya. Karena nggak ada kontak direct antara mahasiswa dan dosen, dan itu mungkin saya alami selama pandemi, mengajar selama pandemi itu seperti ini. Saya nggak apa ya, feel-nya itu nggak ketemu antara sama mahasiswa. Jadi nggak cuma bukan dengan kelas kalian saja ya sebenarnya. Di seluruh mahasiswa, di seluruh kelas yang saya ajar selama 2 tahun terakhir, ya seperti itu gitu kan. Ya kayaknya masuk kelas itu flat, pertemuan pertama itu flat, ya closingnya ya standar kan gitu kan, seperti ini biasa kan ada closing kayak gini kan biasa standarnya kan itu setiap kali. Cuman ya itu setelah itu ya gimana ya seperti ini gitulah. Ya biasa aja gitu, nggak ada yang kemudian menjadi sesuatu yang spesial. Saya bisa engage dengan kalian itu memang karena saya seperti ngomong dengan laptop gitu, bukan ngomong dengan siswa. Dan kalian juga sama gitu, hanya mendengarkan dari HP atau dari laptop yang ada, yang menjadi sarananya gitu. Nah itu sih sebenarnya. Jadi bukan niatan saya untuk kemudian tidak membuat akrab dengan kalian. Sebenarnya bukan itu, karena memang lebih ke keterbatasan dari sisi metodologi pencapaian pengajaran, dan juga saya nggak bisa untuk kemudian bisa langsung dekat dengan, kalau nggak ketemu langsung gitu ya, kalau kecuali yang memang rutin berkomunikasi gitu kan, yang saya tahu. Dan satu lagi, saya selalu sering terlambat untuk merespon khusus ke Mbak Nabila gitu, saya selalu sering lambat merespon gitu karena memang ya kadang terlewat gitu dan sebagainya. Jadi itu juga saya mohon maaf untuk kelalaian saya sih sebenarnya, itu sih Mbak, karena kesibukan saya gitu. Oke, gitu saja dari saya. Sampai jumpa di Pak izin mau foto. Bentar, Mbak. Foto yang tadi sudah difoto belum, Mbak? Oh, yang tadi udah, Pak. Oh, yes, ya udah. Kalau sekarang mau foto ya monggo sih. Saya nggak apa-apa kan pakai ginian, nanti dikirain Pak Ustadz lagi enggak. Nggak apa-apa, Pak. Udah. Saya mau pakai background atau enggak usah? Enggak usah lah ya. Ya, wes ginilah. Ya. Yuk teman-teman yang belum on cam bisa on cam. Tapi pencahayaannya rendah. Dosennya udah hitam, lampunya gelap gitu. Jadi ya mohon maaf gitu ya. Oke, dipoto aja kali ya. Oke. Yuk, 1, 2, 3. Oke, lagi. Boleh bergaya. 1, Ini nggak tahu saya. 2, 3. Nah, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke,
Makasih Pak, makasih teman-teman. Semuanya. Bapak boleh Boleh, nanya Pak apalagi. terkait kuis Pak. Boleh nego nggak Pak pengumpulannya? Ah, besok. Ya, Oke, makasih Pak. ya, ya wes gitu aja ya. Nanti saya bikin LMS-nya. Nanti saya besok lah disubmit kalian. Ya, Oke. makasih Pak. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa di nantilah di mana aja kalau kalian ketemu saya gitu ya. See you semuanya. Terima kasih.